Perkenalkan, nama aku Eliester Pangaribuan dengan NIM 14.1442270. Di sini aku akan meresum kegiatan pembelajaran aku selama 1 semester di Universitas Negeri Gorontalo yang diampu langsung oleh Bapak Haris pada mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran Sains. Sebelumnya aku mau ngasih tahu kepada teman-teman semua bahwa aku merupakan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi asal universitas aku itu dari Universitas Negeri Medan. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah, jadi sebelumnya aku ingin ngasih tahu kepada teman-teman semua apa sih itu media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu merupakan salah satu cara atau alat bantu yang kita gunakan nanti sebagai guru dalam proses belajar mengajar. Nah, hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan untuk karakteristiknya sendiri, media pembelajaran itu ada banyak. Salah satunya itu tujuan pembelajaran yang jelas, materi pembelajaran disajikan sesuai dengan kompetensi, kebenaran konsep, alur proses pembelajaran yang jelas, petunjuk penggunaan yang jelas, terdapat persepsi, terdapat kesimpulan, contoh, dan latihan yang disertai dengan umpan balik. Jadi teman-teman, selama aku berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo ini, aku sudah membuat 3 media pembelajaran, terkhususnya pada MK Teknologi dan Media Pembelajaran Sains ini. Yang pertama ada poster, yang kedua ada infografis, dan yang ketiga ada podcast. Nah, untuk poster sendiri kelebihannya yaitu yang pertama simple dibuat, yang kedua dapat dinikmati secara individu atau keseluruhan, dan yang ketiga dapat diletakkan atau ditempel di mana saja. Nah, untuk kekurangannya yaitu yang pertama dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan orang yang melihatnya. Yang kedua, karena tidak adanya makna penjelasan yang terinci, maka dapat menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Yang ketiga, suatu poster akan banyak mengandung arti atau makna bagi kalangan tertentu, tetapi juga tidak menarik bagi kalangan lainnya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan infografis. Kelebihan infografis ini itu sendiri yaitu nyaman dipandang oleh mata. Kenapa dikatakan nyaman? Karena berkat presentasi yang rapi dan terstruktur akan nyaman dipandang oleh yang minat untuk membacanya. Yang kedua yaitu mudah untuk dipahami. Kenapa dikatakan mudah untuk dipahami? Karena pada infografis ini tidak ada pengulangan dan ada juga kesimpulan, sehingga pembaca yang membacanya meskipun tidak mengerti isinya, karena adanya kesimpulan maka pembaca memahami isinya. Yang ketiga yaitu mudah dipublikasikan atau dibagikan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, persiapannya membutuhkan waktu yang lama karena untuk membuat infografis yang menarik secara visual serta akurat dalam penyajian datanya tidak dapat dilakukan sembarangan. Yang kedua, membutuhkan tenaga ahli dalam pengerjaannya. Nah, jadi proses pembuatan infografis yang berkualitas sudah pasti membutuhkan keterlibatan tenaga ahli. Dan yang ketiga yaitu dan yang terakhir yaitu media pembelajaran podcast. Untuk kelebihan podcast itu sendiri, yang pertama pengalaman pembelajarannya yang personal, karena materi yang kita ingin dengarkan itu disampaikan langsung kepada kita. Dan yang kedua yaitu penggunaannya yang nyaman dan mudah karena konten sudah ada. Jadi jika kita ingin mencari suatu materi itu sudah ada dan bisa langsung kita dengar. Dan yang ketiga yaitu hemat waktu, karena tidak perlu repot-repot kita harus pergi kursus atau beli buku contohnya, karena di podcast juga sudah ada banyak. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu media podcast itu terbilang baru ya kan teman-teman. Jadi tidak banyak orang menggunakan podcast, sehingga untuk mencari informasi penggunaan ke lingkungan sekitar mungkin agak sulit lah ya. Terus seperti YouTube
podcast itu bisa digunakan ketika kita menginstal softwarenya tertentu sesuai dengan perangkat gadget yang kita pakai. Dan yang ketiga, penggunaan podcast ini pastinya memerlukan koneksi internet ya, sehingga kita yang mau belajar suatu materi itu harus memastikan ketersediaan kuota yang cukup. Nah teman-teman, sebelum aku memilih salah satu dari ketiga media yang sudah aku jelaskan tadi, aku mau jelasin sedikit tentang kriteria pemilihan media pembelajaran dan sumber pembelajarannya. Jadi kriteria pembelajaran dan sumber belajarnya itu ada akses, di mana akses itu merupakan jangkauan. Yang kedua ada cost, di mana cost ini merupakan biaya yang akan kita keluarkan ketika kita membuat media pembelajaran. Yang ketiga ada teknologi, di mana teknologi ini alat seperti handphone kalau kita belajar online, atau kalau kita di ruangan kelas itu seperti papan tulis. Yang ketiga ada interactivity, di mana interactivity ini kegiatan. Jadi ini kegiatan belajar mengajar selama ada di kelas. Yang kelima ada organisasi, di mana organisasi ini lebih ke kelompok, baik itu kelompok saat melakukan pembelajaran atau pengelompokan materinya. Dan yang terakhir ada novelty, di mana novelty ini adalah penemuan baru. Nah teman-teman, jadi kemarin itu dosen aku, Pak Haris, menyuruh kami untuk menghilangkan 2 dari 6 kriteria yang ada. Jadi aku memilih novelty yaitu penemuan baru dan cost yaitu biaya. Nah karena itu dari kedua ini aku sudah menghilangkan. Jadi dari ketiga media yang telah aku jelaskan tadi, aku memilih infografis sebagai media pembelajaran aku. Jadi teman-teman, mengapa saya memilih media pembelajaran infografis ini sebagai media yang akan saya gunakan nanti, ialah karena sesuai dengan kriteria yang sudah saya hilangkan, yaitu cost dengan novelty. Jadi infografis ini meskipun kita tidak membuat suatu media, tiap bulannya itu kita juga pasti akan selalu membeli paket internet. Jadi apa salahnya jika sebagian dari paket internet yang kita gunakan yang biasanya untuk membuka TikTok, scroll Instagram, apa salahnya jika kita gunakan untuk membuat suatu media, karena pasti pengeluaran kita akan sama, ada atau tidak adanya pun tugas kita untuk membuat suatu media pembelajaran. Nah, menurut saya media ini sangat cocok dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu biokimia. Karena pada penjelasan biokimia ini kan ada pengertian dan juga ada gambar. Dan di infografis tersebut dapat kita sertakan penjelasan dan juga gambar, sehingga media ini sangat cocok untuk kita gunakan sebagai media untuk pembelajaran biokimia. Nah, untuk karakteristik sasarannya yaitu siswa. Siswa itu kan bermacam-macam ya, pola pemikiran dan cara pembelajarannya. Ada yang mendengarkan langsung mengerti, atau ada yang melihat langsung mengerti, atau harus ada melihat dan membaca, bahkan harus mendengar baru mengerti. Nah, menurut saya infografis ini sangat cocok untuk hampir seluruh ya, bisa dikatakan siswa-siswa yang ada di Indonesia, karena pada infografis ini ada penjelasan dan ada juga gambar, sehingga jika mereka tidak mengerti dengan penjelasan yang ada, ketika mereka melihat gambarnya mungkin mereka akan lebih mengerti. Nah begitu ya teman-teman, resume singkat dari saya mengenai media pembelajaran. Nah teman-teman, aku juga mau cerita sedikit nih tentang pembelajaran apa saja yang sudah aku dapatkan pada MK Teknologi Media dan Pembelajaran Sains ini. Nah, aku kan juga merupakan mahasiswa pertukaran ya teman-teman.
di Universitas Negeri Gorontalo ini. Jadi aku mau cerita sedikit tentang bagaimana suasana kelas atau dosennya pada saat mengajar. Jadi banyak pembelajaran yang sudah aku dapatkan selama aku kuliah di Universitas Gorontalo ini, khususnya pada MK Teknologi dan Media Pembelajaran Sains ini. Yang pertama, dosennya yang menjelaskan dengan baik, tidak membosankan ya teman-teman, bisa dibilang. Terus ya minggunya itu kami juga dapat tugas. Jadi misalnya minggu ini kami diberi tugas, minggu depan tugas itu dipresentasikan. Jadi kami yang mengerjakan tugas tersebut tidak merasa kayak apa sih, aku buat tugasnya tapi kayaknya nggak dinilai gitu, tapi buktinya dinilai karena tugas tersebut dipresentasikan. Artinya dosennya menghargai apa yang sudah kami kerjakan. Dan terus teman-teman, ketika dosen memanggil kami satu-satu untuk mempresentasikan hasil presentasi kami, semua mahasiswanya itu mendengarkan dengan baik. Artinya mereka juga peduli dengan apa yang sudah orang lain buat, bukan hanya peduli tentang apa yang mereka buat saja. Nah, untuk itu merupakan pembelajaran yang sudah saya dapatkan ya teman-teman selama di Gorontalo. Jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sudah membimbing saya, sudah merangkul saya selama 1 semester di Universitas Negeri Gorontalo ini. Semoga kedepannya kita semuanya sehat-sehat dan bisa dipertemukan kembali. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata selama saya melakukan resume ini. Terima kasih.